Halo semua student SMA di Indonesia, ada nggak sih yang pengen ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri? Programnya gratis loh, sampai dibiayain mulai dari pesawat, sampai dengan biaya hidup, dan lain sebagainya. Pokoknya fully funded, jadi kamu tinggal berangkat aja. Nah, hari ini Minskor akan kasih beberapa rekomendasi program pertukaran pelajar ke luar negeri buat kamu yang minat ya. Nah, yang pertama itu programnya adalah Kennedy Lugar Youth Exchange and Study atau biasa disebut KLIS. Jadi programnya ini berasal dari United States atau Amerika Serikat. Kamu juga nanti akan melakukan pertukaran pelajar di Amerika Serikat. KLIS sendiri adalah program fully funded yang diperuntukkan bagi pelajar di Indonesia, terutama untuk pelajar SMA ya. Program ini memberikan kesempatan belajar di Amerika untuk pelajar yang aktif dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Jadi nggak masalah buat kamu yang memang punya keterbatasan ekonomi karena semuanya akan ditanggung. Terus cakupannya apa aja? Cakupan programnya itu adalah tunjangan bulanan. Pasti ya, selama di sana kamu kan butuh untuk biaya hidup, biaya main, atau biaya lain sebagainya. Semuanya itu akan ditanggung dalam programnya, jadi nggak usah khawatir. Terus ada asuransi. Asuransi yang pasti itu adalah asuransi kesehatan. So, karena kamu di sana nanti akan banyak aktivitas, jadi untuk meminimalisir masalah di sana, kamu akan dapat asuransi. Biasanya sih terkait asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi-asuransi lainnya, terutama di bidang pendidikan gitu. Terus ada pengurusan visa. Nah, waktu di Indonesia akan berangkat ke US, kamu kan membutuhkan visa tuh gitu. Jadi biaya pengurusannya untuk visa akan ditanggung oleh program KLIS itu sendiri. Terus tiket pesawat. Nah ini nih, ini biaya yang paling mahal banget untuk bisa pergi ke US atau ikut program exchange ke US. Dan beruntungnya KLIS menyediakan tiket pesawat gratis buat kamu, jadi jangan khawatir lagi. Terus ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan ini menyangkut biaya mulai kamu dari rumah pergi ke bandara atau sampai bandara, kamu naik pesawat dan sampai di US, kamu nanti akan pergi ke rumah di mana kamu akan tinggal. Semuanya akan ditanggung oleh program KLIS. Nah, selanjutnya adalah penempatan di keluarga angkat. Jadi selama di sana kamu tuh nggak cuman ngikutin program, kamu akan tinggal dengan seorang keluarga asli Amerika dan akan belajar banyak dari keluarga tersebut. Begitupun keluarga tersebut. Keluarga tersebut akan belajar banyak dengan kamu, jadi saling bertukar pemahaman tentang kultur, budaya, bahasa, dan lain sebagainya gitu. Jadi pasti nggak akan boring banget karena akan dapat keluarga baru ya di sana. Selain itu ada kegiatan pengayaan program. Selain dengan program keluarga asuh tadi, kamu juga di sana akan banyak nih program-program misalnya berkunjung ke universitas, berkumpul dengan teman sepenempatan, atau teman-teman yang mengikuti KLIS. Jadi akan menambah skill kamu mulai dari leadership, pengetahuan, maupun tingkat edukasi kamu. Jadi akan banyak pengalaman yang akan kamu dapatkan. Karena programnya keren banget, pasti syaratnya nggak mudah juga ya. Nah, syaratnya itu adalah yang pertama itu kelas 10 sampai dengan kelas 11 SMA atau sederajat gitu. Boleh SMK juga ya. Tapi yang pasti bukan homeschooling atau akselerasi, karena program ini juga nanti akan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi, pasti lembaga yang memang terdaftar atau lembaga resmi gitu ya, seperti SMA dan MA juga ataupun SMK gitu. Terus nilai rata-rata minimal 80 untuk semua mata pelajaran gitu. Bisa dipastikan dulu nilai kamu mencukupi ya untuk daftar programnya. Terus merupakan siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, buat kamu yang mungkin merasa kayak prestasi non-akademiknya oke, tapi prestasi akademiknya kurang. Nah, ini salah satu program yang keren banget buat kamu gitu. So, daftar ya. Nah, program kedua adalah Indonesian Korea Youth Exchange Program. Nah, programnya ini nanti di Korea Selatan. Jadi kamu bisa ke Korea Selatan sekaligus mungkin bisa ketemu opa-opa dan ketemu girl band ataupun boy band idaman kamu gitu. Ataupun ketemu aktor Korea gitu ya, Lee Min Ho dan lain sebagainya.
Wah, menarik banget gitu. Jadi programnya ini bertujuan untuk mewadahi para pelajar untuk berbagi kegiatan dan mewujudkan Sustainability Development Goal atau SDG. Pelajar yang mengikuti program ini diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kesadaran terhadap dunia pendidikan, kreativitas, dan memahami motivasi bagi pemuda untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Nah, untuk cakupan programnya apa aja? Yang pertama itu beasiswa penuh sebesar 10 juta untuk seluruh kegiatan Youth Exchange Program bagi 5 kandidat terbaik. Terus, selain itu ada beasiswa parsial sebesar 5 juta untuk mengikuti kegiatan Youth Exchange Program untuk 150 kandidat terpilih. Terus juga ada kelas eksklusif. Nah, persyaratannya apa aja? Persyaratannya itu yang pertama pasti ya warga negara Indonesia gitu. Terus usia minimal 14 dan maksimal 33 tahun. Jadi nggak hanya pelajar SMA tapi memang untuk umum gitu. Tapi untuk kepemudaan. Jadi pelajar SMA masih bisa banget untuk mengikuti. Terus nggak ada batasan jenjang pendidikan. Selanjutnya yang terakhir itu melakukan seluruh tahap pendaftaran dan seleksi administrasi gitu. Jadi program ini cocok banget buat kami yang pengen liburan sekaligus pengen mengasah kemampuan kepemimpinan dan lain sebagainya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah Winter Korea Cultural Camp. Ini hampir sama lokasinya di Korea Selatan, tapi yang membedakan adalah program ini berfokus untuk belajar bahasa dan budaya gitu. Yang pasti perbedaannya dari program sebelumnya, kalau program sebelumnya lebih mengasah kreativitas dan kepemimpinan, kalau yang Winter Korea Cultural Camp ini fokus untuk bahasa dan budaya. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman siswa asing tentang Korea Selatan. Program ini merupakan gabungan dari pelatihan bahasa Korea dan wisata budaya. Program ini diperuntukkan bagi pelajar internasional dengan tingkat kemampuan bahasa Korea apapun gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau masih basic gitu bahasa Koreanya karena nggak ada syarat bahasanya. Terus apa aja yang akan ditanggung? Yang pertama itu tiket pesawat gitu, tiket pesawat dari Indonesia ke Korea dan pasti tiket baliknya gitu. Jadi jangan khawatir karena itu biaya yang paling mahal pastinya. Terus ada biaya pendidikan. Nah, selama di sana kan kamu nggak hanya cuman main-main aja ya, pasti ada kelas khusus atau mungkin pertemuan dengan teman-teman dari negara lain dan lain sebagainya. Itu masuk dalam biaya pendidikan. Selanjutnya ada akomodasi dan penjemputan di bandara. Nah ini biaya-biaya tambahan gitu ya selain biaya pesawat karena sampai di sana nanti kamu pasti membutuhkan nih biaya untuk dari dan menuju bandara itu juga akan ditanggung. Terus ada makanan. Nah, makanan ini masuk dalam biaya hidup selama di sana. Itu juga akan ditanggung dalam programnya. Terus yang terakhir itu adalah transportasi lokal. Jadi kalau kamu masih dalam satu kota ingin berkunjung ke satu tempat dan lain sebagainya, itu gratis buat kamu. Jadi kamu bisa keliling di kota itu dengan sangat puas. Keliling Korea, misalnya kamu penempatannya di Seoul gitu. Nah, kamu bisa tuh keliling kota Seoul dengan gratis gitu. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya yang pertama adalah pelajar berusia 15 sampai 35 tahun. Sebenarnya untuk umum juga ya, tapi memang lebih difokuskan untuk pelajar gitu. Terus yang kedua adalah berkomitmen untuk bergabung. Terus mau beradaptasi dengan lingkungan baru karena nanti kan kamu akan tinggal di Korea Selatan yang pasti cuacanya beda ataupun kulturnya beda. Kamu harus bisa menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah membayar biaya program. Untuk program ini sendiri memang tidak fully funded, tapi tadi ada beberapa biaya yang akan ditanggung dan kamu harus membayar biaya pendaftaran gitu ya. Jadi harus dipersiapkan juga. Yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani, karena nanti pasti akan beda kultur, perlu penyelesaian dari tubuh dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program Asia Kakehaship Project gitu. Nah, program ini sendiri itu nanti kamu bisa pertukaran pelajar di tetangganya dari Korea Selatan. Tebak apa yuk? Ya, Jepang. Jadi program beasiswa dari pemerintah Jepang untuk pelajar SMA di Indonesia untuk melakukan pertukaran pelajar di Jepang.
Beasiswa ini bertujuan menjadi jembatan pemahaman antar budaya Jepang dengan negara Asia, terutama Indonesia gitu ya. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mereka yang tengah belajar bahasa Jepang. Nah, jadi untuk kamu yang memang udah cukup bisa bahasa Jepang, program ini cocok buat kamu. Selain bisa melatih kemampuan bahasa Jepang kamu, kamu juga akan belajar kultur Jepang secara menyeluruh gitu. Jadi pas banget buat wibu-wibu gitu ya, kalau tertarik bisa ikutan programnya. Terus cakupan programnya apa aja? Yang pertama itu biaya hidup bulanan gitu. Jadi selama di sana untuk biaya hidupnya kamu akan ditanggung dalam programnya gitu. Jadi nggak usah khawatir akan misalnya membutuhkan biaya yang besar selama di sana karena semuanya akan ditanggung. Yang kedua adalah pengurusan visa dan tiket pesawat serta biaya perjalanan gitu. Nah, ini penting juga karena ini salah satu komponen biaya paling mahal gitu ya. Jadi, kalau ini udah ditanggung, pasti programnya asik banget gitu. Karena nggak perlu merogoh kocek yang cukup dalam. Terus, ini programnya mirip dengan KLIS. Nanti kamu akan tinggal di sebuah keluarga asli Jepang dan akan saling bertukar pikiran, informasi, atau mungkin bertukar budaya dan bahasa di dalam keluarga tersebut. Jadi akan asik banget gitu ya. Terus ada pengayaan program. Selain dengan keluarga tadi, kamu pasti akan berkeliling ke banyak tempat, museum, dan lain sebagainya, termasuk program-program untuk visit kampus, company, dan lain sebagainya. Semuanya akan ditanggung dalam programnya. Terus yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Ini penting banget karena kamu akan tinggal di sebuah negara yang baru yang mungkin iklimnya juga beda. Misalnya nih, kalau di sana lagi musim dingin, sedangkan di Indonesia masih musim panas, nah bisa jadi sampai di sana kondisi tubuh kita kurang fit gitu ya. Ini salah satu asuransi yang ditanggung. Terus apa aja persyaratannya? Yang pertama persyaratannya adalah siswa kelas 10 atau kelas 11 SMA atau sederajat. Jadi untuk pelajar SMK, MA itu bisa juga untuk mendaftar gitu. Terus nilai rapot rata-rata itu B atau mungkin kalau diangkakan sekitar 80 gitu ya. Jadi minimal banget nilai rapot kamu dengan skor B gitu. Terus pernah atau sedang belajar bahasa Jepang dibuktikan dengan rapot akademik gitu atau mungkin tes akademik. Nah, ini penting banget karena emang program ini difokuskan untuk bahasa, untuk improve bahasa ya. Jadi buat kamu yang memang punya basic bahasa Jepang dengan baik, program ini cocok buat kamu gitu. Terus memiliki izin orang tua dan sekolah, karena kan nanti kita tinggal di sana gitu ya. Programnya itu sekitar 6 bulan, jadi kamu di sana akan tinggal dengan sebuah keluarga dan kamu harus mendapatkan izin dari sekolah ataupun orang tua. Terus juga tinggal sampai dengan selesai. Jadi kamu di sana harus menyelesaikan programnya dan setelah itu balik lagi ke Indonesia. Yang terakhir itu adalah program ASEAN Undergraduate Scholarship. Sebenarnya ini beasiswa untuk studi gitu ya. Tapi beasiswanya itu keren banget gitu karena beasiswanya itu fully funded untuk warga negara Indonesia. Di mana lokasinya? Nah, untuk beasiswanya sendiri itu dari Singapura, walaupun negara sebelah ya, tapi Singapura kan kita tahu sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara atau mungkin dunia gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dan juga peluang-peluang akan terbuka banget gitu. Untuk beasiswanya sendiri adalah beasiswa yang baru menamatkan pendidikan SMA di Indonesia. Beasiswa ini diperuntukkan bagi semua siswa yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, kecuali negara pemberinya yaitu Singapura. Beasiswa ini dibuka oleh National University of Singapore atau NUS gitu ya. Pendaftaran beasiswa ini dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke National University of Singapore dan apabila memenuhi syarat maka pendaftar akan mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, cakupannya apa aja? Cakupannya itu yang pertama adalah biaya kuliah penuh gitu. Jadi mulai dari tuition fee, application fee sampai dengan biaya hidup itu akan ditanggung. Terus selain itu kamu akan dapat tunjangan hidup selama 1 tahun, per tahunnya itu 61 juta gitu. Itu cukup gede banget gitu ya untuk sebuah beasiswa dan bisa tinggal di Singapura.
Syaratnya apa aja? Syarat yang pertama itu warga negara ASEAN kecuali Singapura. Jadi beasiswanya itu nggak cuma untuk warga negara Indonesia, tapi untuk semua warga negara ASEAN gitu. Terus yang kedua adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Dibuktikan dengan apa? Dengan misalnya kamu punya sertifikat sebagai ketua OSIS atau mungkin ketua organisasi dan sebagainya. Itu akan berguna banget. Terus memiliki catatan kegiatan ekstrakurikuler yang bagus. Nah, ini relevan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi kamu punya catatan ekstrakurikuler yang bagus. Jadi mumpung kamu masih SMA, persiapkan diri bukan hanya akademik tapi non akademik juga karena itu menjadi salah satu poin penting ketika kamu mendaftar beasiswa atau kampus di luar negeri gitu. Terus nilai rapot SMA yang baik. Nah, nilai rapot di sini tidak ditentukan berapa besarannya gitu ya, minimal skor berapa, tapi kamu harus mempunyai nilai skor yang baik. Karena misalnya nih, nilai kamu bagus tapi pesaing kamu lebih bagus, pastinya pemberi beasiswa akan memilih saingan kamu gitu ya, dengan nilai yang lebih bagus gitu. Terus yang pasti sudah mendaftar di NUS gitu. Nah, cukup banyak banget kan beasiswa yang bisa dicoba. Jadi, jangan lupa persiapkan dari sekarang. Kamu juga bisa konsultasi dengan Skorly loh, mulai dari apapun gitu. Jadi nanti kita akan bantu arahkan dan beri kamu masukan untuk kamu bisa dapat program exchange atau studi ke luar negeri. Kalau informasi ini berguna buat kamu juga bisa follow atau subscribe semua sosial media dan YouTube dari Skorly. Semoga membantu ya. Skorly tutup dulu, sampai jumpa di lain waktu. Goodbye.